Pelakuan Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon, sebut pesta belum berakhir. Satu di antara pelaku pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil, sempat menyebut jika pesta belum berakhir. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Usai ditelusuri, terungkap akun Facebook Ucil yang dibuatnya pada 2016. Rupanya setelah melakukan perbuatan keji itu pada Vina Cirebon, Ucil terlihat tak menyesal. Hal itu tampak pada postingan Ucil di Facebook tak lama setelah kejadian itu. Pada Desember tahun 2016, Ucil membuat akun Facebook baru bernama Evan Aldiano Unyil. Sebelumnya ia memiliki akun Facebook bernama Ucil Afrilio. Pada akun Evan Aldiano Unyil, Ucil kerap memposting kegiatannya di dalam penjara. Ucil juga memposting foto dirinya saat memakai batik yang sama saat ia menjalani sidang tuntutan pada Mei tahun 2017. Seolah tak menyesal, ia bahkan sesumbar kalau kehidupan di penjara tidak membuatnya tak bisa melakukan apapun. Selalu pesta belum berakhir, jangan menyalahkan keadaan, Tuhan yang lebih tahu kapan kita harus bahagia, tulis Ucil. Kemudian ada posting Ucil mengaku sedang menunggu sidang tuntutan. Ucil DKK pun didakwa hukuman mati. Namun pada tanggal 26 Mei tahun 2017 mereka divonis hukuman penjara seumur hidup. Akun Facebook Ucil pun terakhir aktif pada tanggal 2 Mei tahun 2017. Sebelumnya ia sempat menulis akan dipindahkan ke rutan Kosambi. Sosok saksi kunci kasus Vina Cirebon, kini tak diketahui keberadaannya. Sosok saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon kini menghilang. Adalah Linda atau Indah, yang merupakan sahabat Vina yang disebut sebagai saksi kunci. Linda atau Indah tersebut disebut-sebut sebagai orang yang mengetahui wajah Egi, satu di antara pelaku pembunuhan Vina Cirebon yang saat ini masih buron. Namun keberadaan Linda hingga saat ini belum diketahui. Banyak yang menyebut kalau Linda adalah Indah. Nama Linda sendiri digunakan hanya dalam film Vina, sebelum 7 hari. Namun Indah pun memberikan beberapa kode kalau dirinya bukan Linda. Dalam kasus Vina Cirebon ini, Polda Jawa Barat menetapkan 3 pelaku sebagai DPO. Mereka adalah Pegi alias Perong, Andi, dan Dani. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan membantah kalau pelaku yang masih buron merupakan anak oknum polisi. Sejauh ini yang anak anggota polisi justru korban, bukan para pelaku, kata Kombes Surawan. Penyidik juga akan kembali memeriksa keterangan 8 tersangka yang kini sudah jadi narapidana. Linda sendiri disebut-sebut kerasukan arwah Vina pada hari ketiga kasus itu. Vina kabarnya merasuki tubuh Linda karena sahabatnya itu tidak datang ke pemakaman. Melalui postingannya, Indah berusaha menjelaskan kalau dirinya bukan Linda. Bahkan Indah membagikan momen terakhir bertemu dengan almarhum. Indah menuliskan kalau dirinya bersahabat dengan Vina dan satu temannya lagi berinisial P. Kedekatan mereka bertiga bahkan sempat menangis dan tertawa bersama. Sebelum kejadian dia meninggalkan kita dia pernah berkata kita sama-sama terus ya mau senang ataupun duka wajah sedih, tulis Indah. Menurut Indah, pada malam kejadian dirinya masih sempat bertemu dengan almarhum Vina Cirebon. Jadi ceritanya tepatnya di malam minggu sebelum kejadian dia lewat depan remku dia cuma menyapa saja karena dia sama cowoknya, tulis Indah lagi. Kemudian sekitar pukul 3-4 waktu Indonesia Barat, temannya yang berinisial P itu mendapat kabar kalau Vina sudah ada rumah sakit. Si P itu lingseng menuju ke RS dan dia lihat si Alem sudah berceceran darah dan luka-luka GBRP lama dia dikabarkan sudah meninggal dan setelah itu Alem dibawa ke tempat teremnya dan si PJGA mengantarnya, jelas Indah lagi. Indah melanjutkan, P kemudian menemui dirinya dan memberikan kabar kalau Vina Cirebon sudah meninggal dunia. Di situ aku gak percaya karena TDI malam aku ketemu dia baik-baik saja, kata Indah lagi. Kemudian Indah ditemani oleh P datang langsung ke rumah Vina dan melihat jasadnya. Di situ aku bengong sambil nangis dan di situ aku memeluk si P sambil nangis bareng, apa ini yang dinamakan nangis bareng, tulis Indah. Keberadaan Indah pun hingga saat ini masih misteri. Banyak akun sosial media yang disebut-sebut sebagai Indah. Namun belum ada satupun yang terkonfirmasi. Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan,
Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat, sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi.
Linda, sahabat dekat Vina, jadi sorotan publik setelah mengungkapkan kasus pembunuhan Vina melalui kerasukan arwah. Diketahui, Linda merupakan sahabat dekat Vina. Kepada keluarga Vina, Linda yang kerasukan arwah Vina itu pun ceritakan insiden pembunuhan sadis yang menimpa Vina. Menurut Marliana, awalnya keluarga mendapat kabar dari kepolisian bahwa Vina meninggal karena kecelakaan tunggal. Namun, Linda yang kerasukan arwah Vina membantah hal tersebut dan mengungkapkan bahwa Vina dan Eki dibunuh dan diruda paksa oleh anggota geng motor. Vina kemudian menyatakan pelakunya belum ditangkap semua. Ia mengaku menaruh dendam kepada para pelaku, terutama dengan Egi yang saat ini masih buron. Namun seusai Linda kesurupan kini sosoknya turut disorot. Pasalnya diketahui Linda tak hadir dalam pemakaman terakhir Vina. Diketahui Linda tak hadir karena masih mengalami trauma dan kaget. Namun terkait hal itu Linda belum memberikan klarifikasi. Tampang Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon jadi perbincangan netizen. Ucil jadi merupakan salah satu pelaku kasus Vina Cirebon yang didakwa hukuman mati. Namun Ucil divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Pada sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 26 Mei 2017, vonis terhadap Ucil dan Eko dipisah dengan 5 terdakwa lainnya. Kemudian vonis untuk terdakwa di bawah umur, saka tatal juga dilakukan terpisah. Ucil pada kasus Vina Garut terbukti melakukan tindakan penganiayaan dan pemerkosaan. Saat itu, Hakim Suharno menyimpulkan, kematian korban murni bukan karena kecelakaan seperti yang dibantah oleh kuasa hukum ketujuh terdakwa saat membacakan pembelaannya. Sebab, berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa terbukti menganiaya korban hingga meninggal dunia dan memerkosa secara bergantian. Saat sidang putusan, para terdakwa ini menghadiri sidang sambil mengenakan pakaian batik berwarna coklat nuansa merah. Mereka kompak mengenakan celana hitam dan peci. Salah satu terdakwa yang kini disorot yakni Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil alias Andika. Pada sidang putusan, Ucil terlihat mengenakan penutup tangan berwarna hitam. Diduga ia memakai kain itu untuk menutupi tato di lengannya. Ucil duduk di kursi berdampingan dengan Eko. Kini yang jadi sorotan netizen yakni akun Facebook diduga Ucil. Akun Facebook itu aktif sejak Desember 2016 hingga Mei 2017. Pada akun Facebook Evan Aldiano Unyil, Ucil membagikan kegiatannya di dalam penjara. Ia juga beberapa kali memposting foto mengenakan batik yang sama dengan Ucil saat di persidangan. Bahkan ada yang menanyakan kenapa dirinya diperbolehkan membawa handphone. Kemudian Ucil juga curhat bahwa kini dirinya ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Bareskrim Polri turut mengirimkan tim untuk memburu 3 buronan tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon, Jawa Barat, 8 tahun lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyebut, tim telah diturunkan untuk membantu Polda Jawa Barat, Jabar. Namun, Juhandani belum memberikan rincian soal tindak lanjut yang akan dilakukan tim tersebut. Untuk diketahui, kasus kebrutalan geng motor di Cirebon 8 tahun silam telah menewaskan Vina, 16, dan kekasihnya, Eki, 16. Kini kasus itu kembali viral usai tayangnya film, Vina, sebelum 7 hari. Kasus nahas yang menimpa Vina dan Eki itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016. Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan. Kala itu, polisi menangkap sebanyak 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari 8 orang yang sudah divonis, 7 diantaranya berusia dewasa. Mereka divonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Adapun 1 pelaku lainnya divonis 8 tahun penjara karena masih di bawah umur dan masuk dalam perlindungan anak. 8 orang terdakwa pemerkosa dan pembunuh Vina telah divonis Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. Namun, terdapat 3 buronan yang hingga kini tak kunjung tertangkap. Baru-baru ini, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengungkapkan pihaknya baru menemukan inisial atau nama dari ketiga tersangka yang masih buron. Mereka adalah Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30, alias Perong. Polda Jawa Barat juga berusaha mencari keberadaan ketiga buronan tersebut dengan menelusuri sekolah, orang tua, maupun kerabat dari ketiganya. Sayangnya,
identitas asli dan lokasi keberadaan Dani, Andi, dan Pegi belum diketahui hingga sekarang. Untuk memudahkan pencarian, Polda Jawa Barat telah merilis ciri-ciri Dani, Andi, dan Pegi, 3 buronan tersangka pembunuhan Vina. 8 orang ini berubah. Semuanya juga memberikan pengakuan yang berbeda di BAP. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris katakan bahwa ada yang janggal terkait kasus Vina Cirebon. Kejanggalan yang disebut Hotman ini adalah soal BAP 8 tersangka tersebut. Hotman Paris pun meminta Polda Jabar untuk memeriksa kembali 8 tersangka itu. Kejanggalan ini harus diluruskan untuk mempercepat perburuan 3 buronan yang tersisa. Kejanggalan BAP yang dimaksud Hotman adalah kesaksian 8 tersangka yang menyebut ada 3 pelaku lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun, kesaksian itu tidak masuk dalam BAP. Hotman menduga ada oknum polisi yang juga turut terlibat dalam kasus ini. Selain itu, ia juga meminta agar berita acara pemeriksaan, BAP, 8 tersangka diamankan. Diketahui, polisi hingga kini belum mampu menangkap 3 anggota geng motor pembunuh Vina dan pacarnya, Eki, warga Cirebon, yang terjadi pada 2016 lalu. 8 orang ini berubah. Semuanya juga memberikan pengakuan yang berbeda di BAP yang menyangkal keterlibatan 3 orang tersebut. Padahal sebelumnya secara refleks, secara inisiatif sendiri mengaku 3 orang itu juga pelaku. Ada apa